Fisika dasar penting bagi mahasiswa pertambangan karena memiliki panduan untuk belajar yang lebih advance tentang bagaimana metode eksplorasi, bagaimana penggunaan alat, bahkan infrastruktur pendukung dalam pertambangan itu sendiri didasarkan pada fisika dasar. Nah, pada video kali ini kita akan coba melihat bagaimana aplikasi fisika dasar 1 dan fisika dasar 2 bagi mahasiswa pertambangan. Nah, contohnya fisika dasar 1 itu kalau kita belajar itu mencakup mekanika, getaran, dan gelombang, serta termodinamika. Jika kita lihat ini merupakan fondasi yang penting karena ini bagaimana kita memahami fenomena alam dan tentunya dalam dunia keteknikan. Kita lihat pada gambar, misalnya truk mengangkut bahan tambang itu dilihat berada pada bidang miringnya. Nah, setiap gaya yang berada di sini didasarkan pada fisika dasar 1. Jadi kalau dasar kita belajar untuk semester 1 misalnya ya, kita mengambil mata kuliah fisika dasar 1, itu apa? Jadi aplikasinya ya seperti ini. Ya. Kemudian untuk fisika dasar 2 ini lebih kepada listrik dan magnet. Ya, optik sebagai tambahan. Misalnya itu aplikasinya misalnya dalam mengoperasikan alat-alat eksplorasi yang menggunakan listrik dan kemagnetan, itu kita jadi paham bagaimana alat itu bekerja. Ya, contohnya geolistrik, georadar, dan lain-lain. Nah, apa jadinya jika tambang tanpa teknologi dan dilakukan secara manual? Nah, ini kita bisa lihat pada gambar pertambangan ilegal pada tambang emas ilegal ya ini di Ghana itu terjadi kerusakan lingkungan, terus bahaya kesehatan karena menggunakan merkuri dan lain-lain. Itu dilakukan secara serampangan. Tentunya akan berakibat buruk di masa depan. Jadi itu kenapa kita harus belajar metode, teknologi, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Ya. Nah, kita bandingkan dengan tambang modern menggunakan teknologi. Semua terstruktur dengan baik. Ada di situ peralatannya, ada di situ conveyor beltnya, metodenya, ada juga tenaga-tenaga yang mengarahkan, terus bagian eksplorasinya lengkap. Jadi dasar ini semua itu dari fisika. Ya. Jadi kenapa kita punya alasan penting untuk mau tidak mau harus belajar fisika bagi yang mau menggeluti dunia tambang. Nah, manfaat lain adalah kita jadi memahami prinsip kerja alat berat dan juga sistem mekanik. Kemudian memahami bagaimana sifat batuan dan tanah. Terus mengembangkan teknologi eksplorasi dan eksploitasi. Jadi dasar-dasar fisikanya tetap ada. Dari situ kita dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja. Nah, aplikasi lain itu pertama kita ambil contoh mekanika. Ini stabilitas lereng, gaya gerak alat berat dan lain-lain. Kemudian sistem pendingin itu untuk termodinamika dan juga konduktivitas termal batuan. Kemudian gelombang itu deteksi gempa dan getaran akibat blasting. Jadi bisa dilihat di foto ini, di gambar ini ada tingkat kemiringan atau lereng ini ya. Kemudian alat untuk mengetahui sifat dari batuan. Nah, itu dasar fisikanya ada. Kemudian aplikasi untuk fisika dasar 2 itu elektromagnetik ya, paling banyak lah ya. Kemudian ada optik. Nah, untuk elektromagnetik sendiri ada geolistrik, terus ada GPR ya, ground penetrating radar, dan optik untuk sensor optik untuk pemantauan tambang. Jadi kalau misalnya GPR bisa dilihat ini ada gelombang ya.
gelombang ada dipancarkan, terus ada gelombang yang diterima, dipantulkan dan diterima di sini. Untuk mencari objek di bawah permukaan tanah. Nah, di sini kita lihat di sini citranya ada semacam area anomali ya, area yang aneh, yang nggak diketahui, yang bisa dicari. Kemudian di sini ada sensor optik juga dalam pemantauan dalam pertambangan ya. Nah, contoh kasus lagi itu fisika dasar 1 ya, kira-kira apa yang digunakan ya. Secara umum ada ya hukum Newton, ada hukum energi ya. Ya dasar-dasar ini kan yang menjadi dasar persamaan matematiknya. Jadi ini bisa dikembangkan lebih lanjut jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk fisika dasar 2 ada geolistrik ya. Ini itu aplikasinya kenapa kita belajar fisika dasar 2 ya. Ujung-ujungnya ya tiga unsur tadi ya, jadi ada tegangan, ada arus, dan ada hambatan ya. Nah, ini aplikasinya untuk teknologi pemisahan elektrostatik ya. Oke. Ada lagi kalau bagaimana fisika itu berkembang menjadi suatu teknologi untuk sensor misalnya. Ini sudah berbasis suhu, tekanan, elektromagnetik, dan ini dimanfaatkan secara real time dalam dunia tambang. Jadi penting ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya alam yang tiba-tiba berubah. Nah, itu dibutuhkan sensor secara real time untuk aplikasinya. Kemudian teknologi drone dan fotogrametri. Nah, pemanfaatan drone untuk pemetaan 3 dimensi tambang. Jadi sekarang drone ada di mana-mana ya. Jadi kita ke mall saja, orang jualan drone, kita beli, pasang kamera, misalnya kamera FLIR untuk deteksi api misalnya, atau kamera 3D ya, atau radar ya. Jadi kita bisa lakukan pemetaan sendiri, bayangkan. Jadi tidak sesusah dulu ya. Mungkin kalau pemantauan dari atas ya, itu menggunakan pesawat atau helikopter jauh lebih mahal. Jadi siapapun bisa sekarang. Kemudian perkembangan teknologi lain yaitu sistem pemantauan getaran. Jadi sistem berbasis sensor seismik untuk monitoring aktivitas blasting dan kestabilan lereng. Jadi capek-capek belajar fisika dasar 1, belajar mekanika, belajar gelombang dan lain-lain ya, hukum Newton ya, gravitasi, itu apa ya belajar seperti ini kalau misalnya dilakukan blasting ya, atau misalnya membuat kayak hole gini di sini, bagaimana kita deteksi body wave. Nah, posisi sensornya itu harus tepat, nah itu dihitung. Nah, itu ada hukumnya. Kemudian ada misalnya gelombang permukaan bagaimana, gelombang body bagaimana gitu ya. Persamaan gelombang itu apa, ada di mana fisika dasar 1, jadi wajib ya. Jadi ini alatnya, misalnya seseorang misalnya, saya ambil pakai analogi orang main bola ya. Semua orang bisa beli bola di mana saja, tapi untuk bisa mahir kayak Messi atau Ronaldo itu kan butuh latihan ya. Bahkan dari umur 5 tahun sudah main bola gitu. Jadi semua orang bisa mendapatkan alatnya, tapi untuk mahir di alatnya itu butuh belajar. Nah, itu dasar dari kita ahli di bidang rekayasa atau keteknikan, itu salah satunya harus bisa di fisika dasar ya. Nah, mungkin ini teknologi tambahannya yaitu berupa augmented reality. Jadi orang nggak lagi mengambil resiko pergi ke dalam daerah tambang yang berbahaya, atau dengan segala menuju on the spot lah ya. Itu cukup berbahaya. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi di scanning saja menggunakan drone di daerah misalnya area tambang yang dalam. Kemudian dibuat pemetaan, dibuat citra atau gambar, kemudian dibuat versi digitalnya ya. Kemudian divisualisasikan ya. Orang cukup menggunakan semacam kacamata khusus ya untuk melihat kondisi di
area tambang. Nah, ini sudah kombinasi dengan teknologi informasi ya. Teknologi informasi, terus kemudian software dan lain-lain ya. Perkembangan yang terakhir, kenapa harus kita belajar fisika dasar ya? Aplikasi yang lebih kompleksnya ya kendaraan tambang yang sifatnya otonom, artinya dia bisa bergerak sendiri, kita program ya. Nah, jadi itu sudah kontrol sistemnya seperti itu ya. Ya oke, semoga bisa menjelaskan suatu alasan atau pertanyaan yang paling dasar kenapa anak tambang ya atau juga anak teknik lain harus belajar fisika. Ya, oke.